Hai, oke. Silahkan putar video ini karena aku akan membahas mempertimbangkan ide video ini cukup berpikir panjang audien dari channel ini, yang mana salah satunya cukup banyak berusia 34 tahun, ya under 25 sampai 34 tahun. Dari mulai mahasiswa, tukang bangunan, petani, pedagang kaki lima, dosen, presiden, beserta para jajarannya begitu ya. Enggak. Itu terlalu lebay. Alhasil, aku membuat video ini dengan judul Penting dan Berharga, Pengalaman Pendidikan di SMA. Di SMA banyak belajar hal baru, aku akui tanpa sadar. Jenjang pendidikan yang dulu pernah dilalui sangat begitu berkesan, sehingga masa SMA bisa dibilang adalah masa terbaik. Banyak momen hal senang dan sedih pada waktu itu. Maka dari itu aku berpikir, coba saja waktu SMA aku tidak melakukan hal ini, atau coba aku tidak bertindak seperti ini, dan coba saja mungkin hal itu. Ya, banyaklah kemungkinan yang ada di pikiran begitu. Atau seharusnya bersyukur, tidak usah mengingat masa SMA, buang saja begitu. Tapi enggak, jika begitu video ini tidak bakalan dibuat. Maka dari sini aku membuat video ini, momen berharga saat SMA. Aku membuat poin-poin dari pengalaman berharga yang dapat aku jadikan pelajaran dari pengalaman masa SMA. Tapi ingat, ini berasal dari pengalaman aku pribadi. Mungkin yang aku sampaikan tidak selalu relate buat sebagian orang. Oke, satu-satu. Yang pertama, hindari terlalu banyak aktivitas multitasking dan lebih fokus pada bakat dan mengatur waktu. Gak suka tantangan, bukannya banyak yang diikuti itu bagus. Ya baik, bagus malahan. Oke, ini bukan tentang kuantitas melainkan kualitas. Coba aku jelasin. Waktu SMA aku banyak mengikuti kegiatan di luar sekolah, organisasi, OSIS, PBB, dan juga banyak mengikuti ekskul atau kegiatan seperti pramuka, olahraga, voli, silat, paskibraka kabupaten. Dengan mengikuti organisasi itu, aku banyak berpikir, apa peran utamaku mengikuti ekstra atau organisasi, atau seberapa banyak peran penting yang bisa aku salurkan ke organisasi itu. Tidak salah sih, tapi kenapa waktu itu aku tidak berpikir seberkualitas apa sih diriku dan poin penting apa yang aku dapat dari aku mengikuti kegiatan tersebut begitu ya. Yang aku kurang ngeh dari situ, kualitas manfaat pelajaran penting apa yang aku dapat dari mengikuti kegiatan organisasi. Secara pribadi mungkin aku bisa menjadi seorang multitasker gitu ya, budak waktu yang serba ikut segala program sekolah atau organisasi waktu itu, sehingga bukannya fokus malah terdistraksi. Padahal banyak manfaat kualitas yang dapat aku petik manfaatnya, kayak misalnya manajemen waktu. Banyak banget waktu di luar kegiatan itu semua selain belajar di kelas. Misalnya menggunakan sebagian jam untuk mempersiapkan deadline. Hari Minggu menulis jadwal rapat dan apa yang akan dibahas ketika rapat tertulis itu. Di hari selanjutnya menjadwalkan latihan olahraga dan ekskul yang diikuti, misal sore atau malam begitu. Rapat menjadi terlaksana dengan baik dan mendapatkan kualitas olahraga yang lebih baik juga. Tapi di waktu itu aku fokusnya kepada seberapa banyak kegiatan yang aku lakukan, bukan seberkualitas apa yang telah aku dapat lakukan. Untuk para multitasker, jangan fokus seberapa banyak atau menjadi budak waktu, tapi seberapa baik atau berkualitas hal yang sedang kamu ikuti. Yang kedua, tahu kondisi kemampuan diri dan bagi-bagi. Jangan lakukan semua sendiri. Jadi waktu SMA itu kan aku ikut banyak organisasi dan kadang juga tugas wawancara berbentuk podcast dalam format video juga. Nah, aku tuh sering banget semuanya aku lakukan dan kerjakan sendiri. Banyak contohnya nyiapin pertanyaan untuk tokoh yang akan diwawancara, ngerender file video editing karena yang aku kasih kepercayaan waktu itu tidak menjalani tugas
ditanya gimana, jawabannya gimana juga, yang pada akhirnya tugas aku kerjakan sendiri. Tugasnya tidak bagus, aku yang diingatkan juga ya sendiri. Jujur, pengalaman itu membuat pelajaran multitasking pertama di SMA yang betul-betul baru dan baru disadari juga setelahnya. Dan sering berjalannya waktu aku sadar, dan jalan keluarnya adalah curhat. Enggak, bicara saja. Speak up, bukan sekedar mencurahkan, sekedar bicara, nyuruh, tapi ngasih kepercayaan kerja ke orang lain. Diskusikan, tanyakan. Contohnya, aku tadi malam persiapan hal ini, kamu ngerjain ini ya, kamu ke kota ini ya untuk mengikuti kegiatan ini, mau kira-kira? Nah gitu, tanyakan. Meski kelihatan agak sedikit gerundel begitu, setidaknya mengerti untuk perlu pengganti, mengikuti hal lainnya. Speak up, omongin saja. Urusan mau tidak maunya itu urusan belakangan. Jangan bicara, setidaknya ngebentuk untuk tidak mengikuti sebuah kegiatan yang sebelumnya bisa diikuti tapi tidak sempurna. Berharap diikuti dan dikerjakan orang lain dan tidak bisa dilakukan dengan sendirian. Dengan berbicara, menyerahkan untuk kasihan pada diri sendiri dan menghargai waktu tentunya. Yang ketiga, mengutamakan kebahagiaan tubuh. Orang yang jarang mengeluh sehingga karena kehadirannya dirasa proaktif begitu ya, padahal ini karena belajar begitu dan dilatih berulang-ulang, karena tindakan yang dilakukan dulu pas SMA sangat-sangat spontan, dan dari kespontanan itu orang-orang bertanya-tanya ngapain dia ikut kegiatan ini begitu ya, dan perlu penjelasan yang seolah juga ngeluh dan dipertanyakan, yang kalau dipikir sekarang emang ya kenapa begitu, meskipun bertanya tinggal jawab saja, bisa dijawab FOMO, ingin tahu banyak hal di luar hoax di mana-mana, tingkat kebenaran kecil ditemukan juga akibat FOMO. Mengurangi FOMO juga bukan berarti mengurangi keinginan akan banyak hal, tapi justru itu membentuk untuk kita speak up. Masa SMA penuh dengan kenangan, pujian, dan cacian yang baru disadari setelahnya dari berbagai kegagalan yang telah aku lalui. Dengan itu dapat aku perjelas untuk kedepannya. Jadi bagaimana menurut kalian? Like, comment, share. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.